1 juta dilipat gitu ya, dikaretin, disimpan di meja. Tiba-tiba si karet itu lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kita di sini, dan di video kali ini kita akan menceritakan pengalaman-pengalaman misteri yang terdekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang saya kedatangan Kang Diki Wahyudi dari Kota Banjar. Selamat malam, Kang. Selamat malam. Nah, kira-kira cerita apa yang akan dibagikan oleh Kang Diki? Simak terus. Oke, Kang, cerita apa yang akan diceritakan malam hari ini? Ya, jadi sebenarnya ini cerita udah lama ya. Sekitar tahun 2016. 2016 berarti sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Ya, berawal dari ini ceritanya ada di rumah kedua orang tua saya ya. Berarti benar-benar dekat dengan kehidupan Kang Diki ya? Kan sebelumnya saya tinggal bersama kedua orang tua. Berawal dari seringnya kehilangan uang pribadi. Oke. Nah itu. Berarti uang yang ada di rumah Kang Diki ya hilang ya? Cuma yang jadi permasalahannya uang tersebut rata-rata yang hilangnya itu uang kedua orang tua saya. Saya sendiri pribadi belum mengalaminya. Oke. Kehilangan uang. Jadi orang tua Kang Diki kehilangan uang terus? Bermula dari kehilangan uang, dan ini berlangsung lumayan lama ya. Udah ada beberapa, mungkin bisa dibilang beberapa tahun. Oke, berarti udah lama ya? Udah lama itu kejadiannya. Berawal dari yang kecil-kecil, nominalnya sekitar 50.000 sampai yang ratusan. Nah, yang jadi anehnya ketika uang dalam biasa kan uang 1 juta ditilep gitu ya. Nah itu hilangnya paling 1 atau 2 lembar, jadi nggak hilang semua. Dalam gemblokan itu paling ada beberapa gemblokan satu, jadi nggak hilang semua. Oke, berarti dipastikan ini konfirmasi dulu, bukan diambil sama Kang Diki ya? Berarti bukan. Justru dari awal terjadi kehilangan, saya awalnya nggak percaya nih. Si uang kok hilang terus, apa diambil sama orang atau apa sesuatu atau makhluk lain lah gitu intinya. Cuma pas lama-lama kejadian hilang, dan pernah beberapa kali kejadian hilang itu saya menyaksikan sendiri. Nah ini yang aneh tapi nyata ya. Ketika saya sama ibu saya lagi menghitung uang, kalau jumlah totalnya masih lupa lagi, cuma kan 1 juta dilipat gitu ya. Dikaretin, disimpan di meja. Tiba-tiba si karet itu lepas. Disaksikan. Saya ngelipet karetnya itu mungkin 2 kali lipatan, nggak terlalu keras, kenceng. Jadi kan logikanya kalau lepas kan agak kalau lepas masuk akal. Benar. Gitu. Itu kejadian pertama yang saya saksikan. Terus yang kedua, saya pernah ngambil uang sama orang tua saya pakai tas kresek si uang tersebut. Karena ngambil dari perorangan, bukan dari ATM ataupun bank ya. Ngambil dari perorangan, dihitung di rumah orangnya itu pas sama saya sama ibu saya, pakai kresek warna hitam. Pulang ke rumah jadi kurang, nggak terlalu lama sih, jedanya paling ada sejaman lah. Dihitung kembali dan itu ada yang hilang. Kejadian hilangnya pas di rumah atau pas di jalan saya nggak tahu. Tapi itu pengalaman yang kedua yang benar-benar disaksikan sama Kang Diki sendiri. Ya. Lama kelamaan mulai resah, tapi saya dan keluarga enggak terlalu menggembor-gemborkan bahwa ke tetangga, ke masyarakat sekitar bahwa keluarga saya sering kehilangan uang. Tapi begitu berjalan waktu, ada beberapa tetangga yang rumahnya nggak terlalu jauh dari saya juga ada kabar kehilangan uang. Oh, Kang Diki secara tidak sengaja dengar dari tetangga.
ternyata sama. Sama, ada yang kehilangan juga. Berarti tidak hanya di keluarga Kang Diki saja artinya itu. ya. Karena mengacu pada itu, mungkin orang tua saya berinisiatif mencari tahu, mungkin ikhtiar ya jalannya lewat, kalau di kampung saya namanya orang pintar, sekitar paranormal gitulah. Nah, yang pertama ada kenalan orang tua saya yang nyaranin ke paranormal yang dari Tasik, khususnya dari Galunggung. Nah, sebelah Galunggung itu di kontak, datang, tapi waktunya siang datangnya. Waktu siang diobrolin kronologisnya, mungkin kalau bahasa paranormal menerawang isi rumah saya sama isi rumah keluarga saya, emang ada yang ganjil katanya. Cuma dulu itu syaratnya kalau nggak salah beli minyak apa gitu, saya lupa lagi namanya. Dari si Om. Dari si orang itu. Cuma yang jual minyak ini banyak di toko-toko, tapi yang asli zaitun kalau nggak salah. Yang asli emang harganya juga lumayan ya, sekitar 300-an kalau saya lupa lagi. Nah, si minyak itu suruh ditaruh di atap bawah genteng gitu lah. Nah, di bawah genteng gitu, atap itu. Cuma katanya sambil dia nyimpan sesuatu lah di rumah ini buat penjaganya. Nah, udah gitu pulang, 1 hari sampai seminggu aman, sebulan nggak ada kabar kehilangan lagi. Cuma bertahan 3 bulan. 3 bulan ada lagi kejadian, nggak langsung ngontek si bapak tersebut yang di Tasik. Cuma ada kejadian lagi baru ngontek, terus tapi via telepon. Ditanyain, coba lihat minyaknya yang ditaruh di atas. Pas dilihat, minyaknya hampir habis. Nah, si bapak itu beralibinya gini, karena si minyak itu adalah makanan buat si penunggu dari si bapak itu. Jadi kalau minyak itu habis, si yang diamanatin si bapak itu buat suruh jaga di rumah saya dan keluarga saya, itu pulang lagi ke sana kalau istilahnya minyak ini makanannya habis. Baik. Nah, karena harganya lumayan mahal, otomatis orang tua saya bingung kalau harus gini terus sampai kapan. Nah, ya udahlah, nggak dilanjutin lagi, mungkin lebih hati-hati lagi. Nah, untuk metode biar mengakalinya, sebagian ada sih yang disimpan di ATM, cuma kan apa ya, namanya orang tua zaman dulu kan jarang ya butuh yang gitu ya, nyimpen uang di ATM atau di bank. Nah, simpenlah di tetangga. Di tetangga titip aman. Cuma beberapa minggu hilang, dan anehnya uang yang hilang itu uang yang orang tua saya titipkan. Uang si tetangganya mah utuh, nggak ada yang hilang. Mulai ganjil lagi tuh dari sana. Nah, kita tanyain lagi, udah ada yang berbentuk ya istilahnya paranormal, ada yang udah ke ustadz, macam-macam lah, berbagai ikhtiar. Yang terakhir ada anak kecil di lingkungan saya main. Emang si anak kecil itu suka bermain, kalau istilahnya di Sunda itu ebek gitu. Ebek, kuda lumping. Kuda lumping. Nah, kuda lumping. Main, niatnya mau main di rumah saya, tapi pas waktu main ngopi gitu-gitu sambil nyantai, nggak sengaja itu datang, nggak sengaja langsung kemasukan. Si anak kecilnya bukan sengaja dipanggil, enggak, kebetulan main. Mungkin karena dia sering bermain yang tadi saya katakan kuda lumping, mungkin lebih sensitif ya. Betul. Jadi dia tiba-tiba kemasukan, mengeram gitu kayak apa ya, bisa kayak dibilang macan gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Dan kan bukan satu ya yang nongkrong tuh, si anak kecil tuh teman saya tuh ada sekitar 4 orang, dan 4-empatnya kemasukan. Yang lebih ekstrimnya panik tuh. Anak kecil umur berapa? Sekitar bukan kecil sih, bisa dibilang remaja lah menuju dewasa. SMP menuju ke SMA. Oke. 4 orang langsung kemasukan, tapi nggak langsung sekaligus sih, satu-satu. Dan itu
beda-beda ya yang memasukinya. Ada yang gayanya kayak macan, ada yang katanya sosoknya tinggi besar jadi busungin dada gini, ada yang wanita. Nah, panik tuh. Nggak ada yang istilah yang bisa ngobatin lah. Ini 4 orang langsung kesurupan. Tapi yang satu yang kemasukan pemacan langsung bisa mengendalikan dirinya. Maksudnya gimana tuh? Jadi dia langsung bisa sadar kembali. Ketika pas langsung kemasukan, nggak beberapa lama langsung bisa sadar kembali. Nah, dan dia langsung ini nih nanya-nanyain ke yang temannya yang 3 yang masih kerasukan. Ditanya ternyata dia yang suka yang udah lama katanya berada di rumah orang tua saya. Bahkan saya pernah sekali kan ada satu yang masuk ke kolong itu tuh bawah ranjang. Saya angkat, wah lumayan berat. Jadi nggak masuk logika lah, ukuran badan kecil tapi lumayan tenaganya buat ngangkatnya lumayan berat. Dan itu frontal. Itu ngasih perlawanan. Ditanya, nah saya ingat kejadian yang hilang uang. Sekalian saya rasa penasaran saya. Di sana saya ucapin, ini ada kaitannya nggak sama yang kejadian hilang uang keluarga saya. Sekalian ditanya, yang satu yang laki-laki yang mengaku tinggi besar, dia nggak mencuri atau mengambil uang tersebut. Cuma dia berkata banyak yang suka ke sini. Ada yang disuruh, ada yang emang katanya rumah orang tua saya itu dulunya atau kawasan tempat bermain mereka lah. Kalau istilah kota itu tamannya mereka. Jadi suka ada yang langsung main di sana. Cuma bilangnya gitu, ya bukan saya, cuma banyak yang kesini disembuhin nih sama si yang tadi udah bisa mengendalikan. Itu yang anak kecil yang main kuda lumping. Tanya lagi yang cewek. Sama juga halnya kehilangan kan kasusnya. Malahan dia ada 2 katanya. Emang ada yang anak kecil, terus emang ada yang disebutnya makhluknya kayak macam pesugihan gitu. Jadi bukan kan kalau anak kecil berarti identiknya dengan tuyul. Kalau yang katanya satu lagi itu identik kayak orang bisa pesugihan, bisa ngilang gitulah katanya. Udah mulai terpecahkan nih misterinya. Nah, yang ketiga emang dia yang lumayan ini ekstrim. Dia sambil minta sajen syarat yang gitu-gitu lah ya. Tapi dia intinya nggak ganggu. Cuma kan di rumah saya itu ada sumur ya, sumur buat biasa mandi. Nah, yang ekstrim ini katanya udah lama tepatnya di sumur itu dan nggak mau dipindahin. Kalau saya pribadi sama keluarga nggak apa-apa, saja ganggu. Agak susah juga sih emang yang terakhir itu ngeluarinnya. Tapi nggak sempet manggil siapa-siapa, tapi dia mungkin udah terbiasa ya, karena efek terbiasa main kayak gitu, bisa nyembuhin emang waktu udah lama. Dan ketika sembuh semua, yang emang efeknya dari yang ketiga itu emang lemes, malah ada yang muntah. Nah, mulai itu terjawab lah rasa penasarannya. Berarti ada 2 kemungkinan nih, ada yang emang katanya tuyul, ada yang pesugihan. Selang waktu berlalu, karena masih ada kasusnya kehilangan terus, terakhir saya sama orang tua berikhtiarnya masih kena saudara lah, masih saudara gitu. Daerah Tasik juga, daerah sebelum Manonjaya itu. Cineam. Daerah Cineam. Dia hanya ngasih tanah sih, dalam bentuk tanah biasa, cuma kasih kertas, cuma dimasukin ke sumur yang tadi kan ada sumur ya, dimasukin ke sumur itu. Terus suruh lebih perbanyak kayak baca Al-Quran lah di rumah. Itu dilakuin dan kejadian masih ada, cuma jarak waktunya udah lama. Jadi kan kalau dulu paling sebulan 2 kali 3 kali. Kalau ini setahun ada sekali sampai alhamdulillah terakhirnya nggak ada kasus lagi. Cuma
saya nggak nyaranin buat percaya atau gimana. Betul. Intinya kita harus tetap berikhtiar ke Tuhan kita lah. Kalau Subhanahu wa ta'ala ya ikhtiarnya. Mungkin itu adalah bentuk ikhtiar dari manusia. Betul. Jadi emang dari 2016 tadi kira-kira ada sekitar 2019 mau ke 2020 lah baru sembuh ya. Wah, kejadian itu ya, sambil saya udah pindah rumah nggak satu rumah sama keluarga. Nah, ini baru mulai hilang kasusnya dan itulah kisah agak lumayan pelik sih soalnya berlangsung lama dan kalau total kerugian lumayan juga iya. Berarti memang kalau misalkan boleh kita tarik kesimpulan tetap ya kejadian itu pasti kejadian yang berbau mistik itu bisa saja menimpa siapa saja dan kita tidak tahu ya. Tetap tapi obatnya atau penangkalnya kita percayakan serahkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena tadi kan harus ngaji dan segala macam ya. Betul ya. Jadi bukan karena si Bapak Galunggung atau saudara dari Tasik di Cineam bukan itu sebetulnya ya. Mereka hanya perantara saja. Nah, itu dia kisah dari Kang Diki mengenai bertahun-tahun kehilangan uang di rumahnya. Ada yang mengalami juga, mungkin bisa share di kolom komentar. Terima kasih Kang Diki atas waktunya. Sama-sama. Semoga membawa manfaat untuk yang nonton dan semoga kisah ini bisa jadi contoh ataupun bisa jadi referensi bagaimana cara untuk menanggulangi hal yang semacam itu. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.